Yang jelas sih Taufan. Ya, sekarang gimana? Pertama, Masih agak jauh tapi lebih jelas dari yang tadi. contoh. Riset dulu ya. Ini turun suaranya. Kalau tanpa headset bisa Ustaz. Sekarang gimana? Ya, lebih jelas Ustaz. Lebih Alhamdulillah. jelas? Ya, lebih jelas Ustaz. Alhamdulillah. Hmm, ya. Ya, Afwan, Ustaz. Eh, jadi di masyarakat kita sudah menjadi kebiasaan ketika mereka membutuhkan uang, mereka pun meminjam di bank. Nah, apa hakikat eh, menyimpan uang dan meminjam uang di bank konvensional ini? Maka pada hakikatnya, kalau kita melihat secara aturan negara kita bahwa dalam permasalahan uang yang kita simpan di bank konvensional itu diatur oleh lembaga oleh Bank Indonesia dan juga otoritas jasa keuangan. Yang mana di antara bentuk aturannya bahwa bank, ya kira-kira maknanya bank berkewajiban menjaga uang nasabah tersebut. Ya, yang mana kapanpun diminta oleh nasabah, bank harus mengembalikannya. Maka dengan demikian, kalau kita melihat dari pemahaman tentang aturan ini, maka di dalam fikih Islam ini dinamakan dengan akad qardun, akad utang piutang. Ya, walaupun kita menamakannya menabung atau menaruh uang, nah, tetapi di dalam Islam dinamakan adalah akad utang piutang. Ya, mungkin kita bertanya, biasanya orang berhutang itu kan untuk kebutuhan, sedangkan bank ini ya, mereka tidak butuh uang kita, malah kita yang butuh pada mereka untuk menjaga uang kita. Ya, tetapi yang kita lihat bahwa karena adanya aturan bahwa bank tersebut berkewajiban mengembalikannya kepada kita, dijamin. Nah, berarti ini dalam Islam menamakan dengan akad qardun. Akad qardun yang mana kita menyerahkan uang kita kepada seseorang, orang tersebut berkewajiban untuk mengembalikannya. Nah, ini sesuai dengan uh, pemahaman Islam ya tentang akad qardun dengan aturan yang diatur oleh pemerintah kita. Pada dasarnya akad qardun ini tidak ada tidak dilarang dalam syariat, dibolehkan saja selama tidak ada unsur yang dilarang. Ya, jadi akad qardun itu boleh saja di dalam Islam, tetapi selama tidak ada hal yang dilarang. Nah, contoh yang dilarang dalam syariat Islam dalam akad utang piutang yaitu adanya manfaat ya, yang diterima oleh orang yang memberikan pinjaman. Nah, status kita ketika kita menaruh uang di bank konvensional, berarti kitalah sebagai orang yang meminjamkan uang kepada bank. Karena kita yang menaruh uang kita di bank. Maka dengan demikian, kita tidak boleh menerima manfaat bagaimana kaidah yang sudah disepakati para ulama, ulu qardin jar manfaatan bahwa riba. Setiap akad utang piutang yang ada manfaatnya diterima oleh pemberi hutang, maka ini adalah riba yang diharamkan. Ya, ini yang di ayat-ayat dalam Quran menjelaskan tentang riba, maksudnya adalah riba dalam utang piutang. Nah, contohnya Allah mengatakan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Jangan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba artinya ada riba utang piutang, tambahan dalam utang piutang. Nah, jadi kita tidak boleh
menyimpan uang kita di bank konvensional karena pasti ada bunganya di bank konvensional tersebut. Terus eh, bagaimana seandainya kita meminta Ustadz untuk menaruh uang kita di bank konvensional tanpa adanya bunga, ya, kita memintakan nol, ya, bunganya, maka ini pun Mohon dilarang Ustaz, oleh. mohon maaf Ustaz, untuk suaranya sepertinya belum terlalu jelas Ustaz. Masih seperti jauh begitu Ustaz. Dan ada Kayaknya jaringan kayaknya bukan. jaringan Ustaz ya. Tapi videonya lancar sih Ustaz. Apa saya keluar dulu, coba keluar, ya, saya coba keluar dulu ya. Boleh Ustaz di oven Ustaz ya. Ya, sekarang gimana, sama aja. Eh, Sepertinya masih sama aja Ustaz. Kalau misal suaranya pakai HP bisa Ustaz. Jadi ada dua akun Zoom yang masuk Ustaz. Soalnya pakai HP. Iya, Coba ya. Sekarang ini, coba aku pakai coba pakai headset lagi ya. iya, boleh Ustaz. Halo, halo, gimana, sama aja. Iya sama aja Ustaz. Khawatir kurang jelas. Sekarang sama aja. Sekarang lebih jelas Ustaz. Boleh tes lagi Ustaz? Tes tes. Iya, alhamdulillah sudah jelas Ustaz. Ya. Ya, silakan Ustaz. Afwan ya. Ustaz ya. Nah, bagaimana seandainya jika eh, kita minta ke bank konvensional tersebut tanpa adanya bunga, ya, maka ini dilarang ya, sebagaimana dalam fatwa Majma' Fikih Islami, yang mana di sana menyatakan bahwa eh, firman Allah Ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, dalam ayat ini ya, sehingga majma' keputusan majma' perkumpulan ulama fikih mengatakan yahrum ala kulli muslim, diharamkan bagi setiap muslim yatayassar lahu ta'amur, yang masih memiliki kemudahan untuk bermuamalah ma'amas rafin islami, yaitu bisa untuk bermuamalah dengan bank syariah, an yata'amala ma'am masarifi ribawiyah fid dakhil, untuk bermuamalah dengan lembaga keuangan ribawi baik dalam negeri maupun luar negeri. La uzra lahu fit ta'amul ma'aha, ya, karena tidak ada uzur baginya untuk bermuamalah dengan bank konvensional karena sudah ada bank syariah. Ma'awujudil badilil islami, karena sudah adanya bank islami. Wa yajibu alaihi an yasta'idha 'anil khabith bit tayyib, dan wajib untuk menghindari yang kotor, untuk memilih yang baik. Wa yastaghni bil halal 'anil haram, dan cukup yang halal dan tidak boleh melakukan yang haram. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Qul la yastawil khabith wa tayyib."
kata Muhammad, tidaklah sama yang antara yang kotor dengan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabis, walaupun yang kotor itu membuat kamu kagum, ya. Fattakullah ya ulil albab, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang memiliki pemikiran. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang beruntung. Ya. Nah, dengan demikian mungkin ada alasan seorang mengatakan, Ustaz, kalau bank konvensional ya ATM-nya lebih banyak, Ustaz. Ustaz, kalau bank konvensional ya lebih mudah sarananya. Nah, Allah sudah mengatakan tidak sama antara yang halal dan yang kotor. Walaupun yang kotor itu membuat kalian kagum. Ya, begitu juga dalam masalah ya tadi kalau dalam masalah menggunakan fasilitas bank konvensional yang sudah lebih maju, ya maka ini tidak boleh kalau sudah ada bank Islami. Begitu juga dalam masalah kita menggunakan pembiayaan, ya maka tidak boleh kita meminjam dari bank konvensional pasti ada bunganya. Dan ini sesuatu yang haram. Ya, karena sudah ada bank syariah, maka Majma' Fikih Islami mengatakan tidak halal bagi seorang muslim untuk bermuamalah dengan bank konvensional. Nah, itulah kira-kira ya, hakikat dari bank konvensional dan bagaimana para ulama kita sudah mengatur pada kita bahwa Allah juga mengatakan eh, tujuannya agar kalian menjadi orang yang beruntung. Ya, antara yang Allah sedang mengatakan wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka riba ini tidak boleh kita bermuamalah dengan bank konvensional. Ya, karena hakikatnya adalah eh, hanya hanya pinjam uang dan eh, berbunga ya. Baik kita menyiapkan uang maupun bank yang menyiapkan uang pada nasabahnya dan pasti ada bunganya. Walaupun tidak ada bunganya tetap tidak boleh karena tolong menolong dalam eh, sesuatu yang riba ya karena sudah ada bank Islami tadi. Itulah kira-kira secara singkat dan sisa waktu kita lebih mendalami dengan diskusi tak jawab. Silakan. Ya, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas materi dan ilmunya. Bagi Bapak Ibu, saat ini dibuka untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Jika Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin ya, disampaikan untuk raise hand atau melalui chat. Dan untuk pertanyaan bisa pertanyaan seputar fikih muamalah lainnya meskipun di luar tema kajian pada malam hari ini. Sebelum saya ditanya jawab, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah mohon diinformasikan saat bertanya nama dan asalnya dari mana. Lalu yang kedua adalah yang diprioritaskan adalah yang raise hand terlebih dahulu, baru setelah itu yang bertanya di kolom chat. Dan juga untuk pertanyaannya bisa disampaikan satu pertanyaan prioritas terlebih dahulu. Kemudian jika ingin bertanya lagi bisa raise hand kembali ataupun bertanya di chat. Lalu yang terakhir adalah jika ingin menyebutkan lembaga lain atau bulan, mohon disebutkan inisialnya saja dan jangan langsung menyebutkan lembaga tersebut untuk menjaga adab. Baik Bapak Ibu, dipersilakan untuk bertanya. Untuk yang pertama, Ibu Susi, dipersilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. telah memberi kesempatan. Ini Ustadz ada yang mau saya tanyakan. Boleh ya menyebutkan karena susah kalau dipakai inisial gitu ya. Eh, saya nabung di BSI, tapi kan ATM-nya itu Jangan ya, kurang. Bu, ya. Iya, maka susah nyebutnya nih. Jadi apa ya? B Bank, titik-titik, bang Lembaga titik-titik. keuangan syariah, Bu. Nggak punya. Oke, bang. Ya, eh, bank syariah. Tapi ATM-nya itu kan mesin ATM-nya itu jarang. Jadi, nah karena sehubungan dia itu dengan em, bank konvensional dan jadi lebih banyak juga ATM-nya kan ya, ya Ustadz mesinnya. Nah, saya lebih sering mengambil di mesin tersebut gitu.
apakah itu juga saya ini ya boleh apa tidak karena kan itu fasilitas dari bank konvensional gitu. Seperti itu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi Ibu ATM-nya Bank BS, Bank Bank Syariah Bu ya? Iya, bank syariah yang Hmm, tidak ada bunga. Jadi bonus per tahun kalau untung. Saya ambilnya hmm, itu. Iya, iya. Berarti yang ditanyakan bolehkah menggunakan ATM bank konvensional untuk pengambilan uang? Berarti iya. kena biaya Bu ya? Enggak, karena eh, dari dia Oh, dari karena bank masuk syariah yang sama dulunya satu dari bank syariah dulunya dari bank satu Bu ya ya? satu ya satu ya Ah, satu ya. dulu. Baik-baik, Mm-mm. saya paham. Nah, Ya apakah boleh boleh. kita menggunakan ATM dari yang bank konvensionalnya? Dulu kan Iya, induknya konvensional, tapi unitnya dulunya itu syariah. Sekarang iya, sudah bisa masih tetap gratis di sana. Boleh nggak kita iya. menggunakan ATM-nya? Walau ta'alam. Nah, kalau untuk ATM-nya ini, ini tidak termasuk dalam tolong menolong dalam masalah yang haram. Ya, Alhamdulillah. karena itu hanya sebagai mengambil uang kita, Bu. Uang kita Iya, yang ada di bank syariah. Dan kita memang ATM itu bukan milik dari bank itu sendiri. Maksud saya begini, ATM itu memang sudah ada kerjasama antara bank syariah dan bank konvensional, dinamakan ATM bersama. Ya, iya, Kak, kita tidak bukan kerjasama dalam ribanya. Nah, kita hanya kerjasama dalam masalah pengambilan uang kita saja. Ya, dan kita nyimpan uangnya di bank syariah. Jadi itu tidak termasuk tolong menolong dalam hal yang diharamkan. Wallahu ta'ala. baik Ustaz. Iya, syukran jazakallah khairan. Wa iyaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya Bapak Fatah Majid dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, saya Fatah Nurul Majid dari Solo. Jadi gini, saya udah beberapa kali pindah pekerjaan ya Ustadz. Jadi udah beberapa kali dan em, di masing-masing perusahaan itu kan untuk apa namanya, untuk penggajian karyawannya kan menggunakan bank tertentu. Misalnya perusahaan A menggunakan bank A, perusahaan B menggunakan bank B dan seterusnya. Nah itu em, dulu sewaktu saya di perusahaan A, saya harus bikin bank A untuk menerima gaji tersebut. Lalu setelah saya pindah ke B, saya membuat bank rekening di bank B agar bisa mendapatkan agar bisa mendapatkan gaji di perusahaan yang baru tersebut. Dan sekarang ini, alhamdulillah saya sudah menggunakan em, bank yang syariah. Nah itu bank-bank sebelumnya tadi yang beberapa kali saya pindah apa namanya perusahaan tersebut itu kan masih ada Ustadz, masih inilah masih aktif, tapi saldonya saldo minimal agar dia nggak tertutup, jadi kayak cuman 100.000 gitu gitu aja Ustadz. Nah itu baiknya gimana Ustadz? Apakah saya menutup rekening tersebut atau saya biarkan aja Ustadz? Karena selama ini sebenarnya saya juga tidak apa ya bertransaksi di bank-bank itu tadi yang konvensional tadi. Jadi semua apa namanya semua tabungan saya ada di bank yang terakhir itu bank yang syariah itu tadi Ustaz. Ya, baik dulu berarti yang saya pahami dulu karena kebutuhan darurat ya. Daruratnya karena apa? Karena untuk penerimaan gaji. Iya, Gitu ya, Pak ya. iya betul. Nah, sekarang alhamdulillah sudah tidak menggunakan bank konvensional lagi dalam menerima gaji. Maka apakah saya biarkan aja atau harus ditutup? Ya, yang mana kita kan sudah ada kesepakatan bahwa kita setuju dengan sistem lembaga keuangan tersebut. Ya, dengan kita menjadi nasabahnya, berarti kita setuju dalam kerjasama, ada kerjasama di sana. Nah, oleh karena itu kalau sudah tidak ada darurat lagi, maka kita harus menutupnya, Pak.
Itulah bentuk tobat, bentuk kita tidak tolong menolong ya, tidak 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 ridho dengan hal perbuatan mereka. Maka kita menutup dan pasti itu berpengaruh ya. Kalau kita biarkan berarti kita masih tercatat sebagai orang yang ikut dalam sistem mereka. Nah, begitu kita nariknya berarti itu akan berkurang nasabahnya. Nah, itu pun sudah ya keikutserta dengan kita menjadi nasabah walaupun tidak aktif lagi. Maksudnya walaupun tidak menabungnya tapi tetap kita menjadi nasabah yang aktif di sana. Maka kita masih termasuk orang yang ada terlibatan muamalah dengan mereka. Maka kalau sudah tidak ada kebutuhan darurat, maka harus ditutup. Ya, Allah taala alam. Baik Ustaz. Dan jazakallah khairan. Wa iyyakum. Baik, jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Untuk selanjutnya dipersilakan Bapak yang raise hand, mungkin belum rename Zoom-nya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan saya Landry dari Bogor Ustaz. Ya, Ya, silakan. mau bertanya Ustaz. Baru tadi saya dengar kalau fasilitas bank konvensional itu seluruhnya tidak bisa kita pakai Pak Ustaz ya. Betul. Jadi bagaimana Ustaz? Selama ini kan saya baru tahu nih. Untuk penggajian karyawan kita masih menggunakan bank konvensional. Bagaimana hukumnya Ustaz? Tapi kita udah konfirmasi ke bank tersebut bahwa tidak ada yang namanya bunga atau tambahan di setiap kita menabung di bank tersebut. Boleh penjelasannya Ustaz? Ya. Nah, tadi kita sudah menjelaskan ya. Kalau sudah ada bank syariah, berarti maka Majma' Fikih mengatakan tidak boleh kita bermuamalah dengan bank konvensional lagi. Ya, karena jelas-jelas bank konvensional itu menyatakan mereka adalah uh, mem- dalam prakteknya mereka melakukan riba. Walaupun sudah tidak ada riba kita menabung di sana, ya, tapi kita ikut dalam mengikrarkan perbuatan mereka. Nah, kemudian ya, tentu permasalahannya akan berbeda ya. Seandainya tadi karena darurat memang penggajian. Ketika penggajian misalkan nah itu akan bersangkut berkaitan dengan hilangnya harta kita kalau kita tidak membuka rekening, maka itu masih dibolehkan para ulama. Karena salah satu hal yang darurat ya yaitu apabila bisa menyebabkan hilangnya harta kita, maka itu kita boleh melakukan yang haram. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Faman iturra ghairu bagin wala adin fala itsma alaih." Barang siapa yang dipaksa dan tidak ingin untuk melakukan kembali, maka dia tidak berdosa. Nah, dengan demikian, sebetulnya apa alasan menggunakan eh, penggajian bank konvensional itu? Apa alasannya? Kalau ini Ustaz, memang sejauh ini kan kita memang apa namanya bikin duit yang cukup besar itu di bank ini Ustaz, di bank konvensional ini. Apanya? Ada nabung duit kita simpan memang kebetulan di situ Ustaz gitu yang banyak tuh di satu sisi. Nah, Ah, itu yang ah, menjadikan dilarang para ulama. Antum menaruh uang di sana itu berarti antum ridho uangnya digunakan untuk oh, menjadi dipinjamkan ke nasabah dengan cara ribawi. Memang antumnya tidak mendapatkan bunga, tapi uang antum diberikan pinjaman pada orang-orang yang cara ribawi. Nah, baik itu yang baik. diharamkan para ulama. Berarti ada baiknya saya tarik semua Ustaz ya. Terus kita ganti ke yang syariah sekarang gitu Ustaz ya. Iya, nggak ada alasan lagi. Tidak boleh, Baik, itu haram. Iya, baik. Insya Allah Ustaz. Terima kasih atas ilmunya Ustaz ya. iya, Jazakumullah khair. iya, Ya, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya Ibu Susi dipersilakan kembali Bu untuk bertanya.
Ustadz Afwan, satu lagi pertanyaan. Jadi kalau tadi saya simak, tidak ada alasan apapun kita menyimpan di konvensional. Seperti itu ya Ustadz, untuk lebih jelas dan tegasnya lagi. Karena masih Kalau ada teman-teman. kalau sudah ada bank syariah, sekarang kan sudah ada Hmm, bank syariah, Bu. ya, jadi tidak ada alasan apapun ya Ustadz ya. Kalau Iya, itu masih yang disebut menyimpan. para ulama. Jadi saya ulangi lagi ya, yahrum ala kulli muslim, diharamkan atas setiap muslim, ya tayassara lahu ta'amul, yang ada kemudahan bermuamalah ma'a masrafin islami, dengan bank islami, an yata'amala ma'al masarif ribawi, dengan muamalah bersama bank ribawi. Jadi kalau sudah ada bank islami, bank syariah, maka haram bagi setiap muslim untuk muamalah dengan bank konvensional. Baik Ustadz. Ya, Bu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Ya. Baik, kemudian Bapak Fatah Majid dipersilakan kembali Pak untuk bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menyambung pertanyaan yang awal tadi saya, ini sih Ustaz, apa? em, jadi perusahaan saya yang terakhir ini, perusahaan di tempat saya kerja ini bekerja sama dengan Bank A misalnya ya Ustaz. Nah ini si Bank A ini apa namanya kayak memaksa untuk membuat kartu kredit Ustaz. Nah itu gimana Ustaz hukumnya? Dan em, apa namanya? Karena mereka terus memaksa Ustaz, kayak jadi kayak diteleponin terus dan lain sebagainya. Nah, itu jadi saya terpaksa harus bikin satu, tapi nggak pernah saya ini Ustaz, nggak pernah saya pakai gitu selama ini dari awal sampai sekarang ini saya nggak pernah pakai kartu kredit yang dibuatkan itu. Karena itu gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Sekolah Untuk dipaksanya antum diapain? di telepon terus Ustaz, kayak diteror gitu Ustaz dari pihak pihak banknya Ustaz, kayak sehari sekali gitu terus Ustaz. Ya laporkan aja Pak itu. Itu kan antum hak asasi, harusnya ditelepon intimidasi. Antum laporin itu harusnya. Oh gitu ya Ustaz. Jadi ini Ya. sebaiknya ditutup aja ya Ustaz, yang kartu kredit ini ya Ustaz, dari bank itu tadi ya. Iya. Karena oh gitu. Oh, iya. Baiklah Ustaz kalau gitu jazakallah khairan. Ya, iya, Kum. Ya, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat. Eh, Sini ada dari Bapak Dona. Assalamualaikum, saya dengan Dona HS dari Bandung. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah saya bebas memilih bank syariah yang ada di Indonesia atau ada bank syariah yang perlu dihindari? Dan kedua, untuk penarikan dari ATM bersama yang dikenakan biaya, apakah diperbolehkan, Ustaz? Ya. Nah, eh, bank syariah, ya bebas bahwa milih yang mana saja yang yang ada, sambil kita perbaikinya. Ya, sambil kita bersama-sama memperbaiki bank syariah yang ada. Itu yang difatwakan oleh Sebimbas, bahwa kita harus dengan adanya bank syariah dengan kekurangannya, maka kita harus mendukung mereka. Ya, dengan cara kita menaruh uang kita di sana dan bermuamalah dengan mereka, dan kita juga diminta untuk memberikan masukan-masukan. Artinya kitanya harus cerdas. Ya, kita harus meminta, misalkan, karena akad tadi di ketika kita naruh uang di bank tersebut, dalam aturan negara kita bahwa uang kita dijamin. Ya, maka dengan demikian, nah, segala bentuk uang yang kita taruh di bank, baik itu konvensional maupun syariah, itu pasti terjamin. Maka kita tidak boleh, ya, ada pertambahannya. Ya, dengan demikian, walaupun bank syariah, maka kita minta saya pilih yang tidak ada pertambahannya. Baik itu akarnya wadiah, mudorobah, tetap juga terjamin. Ya, namanya namanya aja itulah di antara bentuk kekurangan-kekurangannya masih ada. Maka kita kalau semuanya kompak menyatakan bahwa tidak ada pertambahan, pasti semuanya bank itu akan berpikir ulang. Nah, akhirnya sekarang sudah ada ya, alhamdulillah sudah ada bank syariah yang kita menaruh uang tidak ada pertambahannya.
Nah, begitu juga ketika kita kerjasama, akadnya yang dibolehkan dalam syariat itu jual beli. Maka kita minta tuntut setiap masing-masing kita ya belajar dan kita ketika akan menggunakan pembiayaan bank syariah, kita bilang, saya nggak mau ada denda, walaupun alasannya sebagai untuk disalurkan fakir miskin, saya tidak mau. Nah, kemudian eh, kalau dalam murabaha kita katakan, saya maunya DP ke bank, ya, saya nggak mau diwakilkan. Nah, nanti bank pasti akan berubah kalau masyarakat semuanya menghendaki demikian. Nah, jadi itulah di antara bentuk-bentuk kalau ingin memilih bank syariah, pilihlah tabungan kita yang tidak ada pertambahannya. Tanyakan, ya, apakah bertambah tabungan saya atau tidak. Kalau tidak, katanya maka kita pilih bank syariah itu. Kalau bertambah, berarti kita minta tidak bertambah. Karena aturan negara kita, bank berkewajiban mengembalikan uang nasabahnya. Ya, Allah Ta'ala. Baik, Kita jazakallah. sifatnya diskusi ya Pak Ibu ya. Kalau ada masukan-masukan, saya juga butuh ilmu dari Bapak Ibu. Silakan. Ya, baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Sebenarnya mohon izin bertanya Ustaz, kalau misal di bank syariah, kalau misal di simpanan itu ada apa namanya biaya admin juga Ustaz, itu apakah diperbolehkan Ustaz atau bagaimana Ustaz? Kalau biaya admin boleh, Boleh ya Ustaz ya, karena baik. itu sebagai biaya jasa, itu dibolehkan. Hmm, baik Ustaz. Jazakallah khairan. Kemudian ada Bapak Hamzah, mungkin bisa bertanya langsung Pak Hamzah. Ya, baik. Mungkin saya bacakan untuk pertanyaannya di kolom chat. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, Ana Hamzah di Bekasi. Mau tanya Ustadz, bagaimana caranya untuk bisa meyakinkan atau menghilangkan denda keterlambatan di bank syariah untuk pembelian rumah dari pihak bank tetap tidak mau menghilangkan denda keterlambatan tersebut? Apa yang harus Ana lakukan? Ya, apa yang harus lakukan? Maka cari lembaga keuangan yang lain yang tidak ada. Ba- Tanyakan ya, Bapak tinggal di mana? Yang bertanya siapa? Eh, Boleh Pak Hamzah untuk unmute Pak Siapa tahu supaya LSI bisa lari ke solusi Indonesia untuk memberikan. ya, ya. Nah, ini juga ya, ini juga ke fenomena tadi ya, yang saya bacakan fatwa dari Majma' Fikih ya tentang haramnya bermuamalah dengan bank konvensional. Yang mana asal pertanyaannya, karena bank konvensional ini mereka banyak kemudahan-kemudahannya. Ya kan, contohnya kemudahannya bunganya kecil, bunga pinjamannya kecil, ya. Atau kalau kita menabung, maka banyak keuntungannya. Di antaranya ATM-nya, kemudian layanannya lebih baik, ya. Dan apalagi sangat banyak kemudahan-kemudahan. Dapat bonus-bonusnya, ya. Misalkan dapat bonus di bandara dan segala macamnya. Nah, itulah ya Allah sudah mengatakan tidak sama yang buruk dengan yang baik. Walaupun yang buruk itu membuat kalian kagum. Nah, nah apa fenomena itu yang kita hadapi sekarang, bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu masih layanannya masih jelek ya. Nah, kemudian juga kalau pembiayaan juga masih lebih mahal dan itu pun ya karena memang dipengaruhi oleh apa modalnya masih sedikit sehingga biaya operasionalnya masih besar. Nah, tapi Allah sudah mengatakan kalau kalian ingin beruntung ya maka pilih yang halal. Nah, soal tadi masalah adanya denda tadi memang khilaf para ulama ya. Khilaf para ulama Ayofi membolehkan denda tapi disalurkan pada fakir miskin. Tapi Majma' Fikih Islami mengatakan tidak boleh sama sekali dan ini ya
Ada fatwa dan kerajaan Saudi juga mengatakan tidak boleh sama sekali. Karena dalam akad utang piutang ya tidak boleh adanya pertambahan walaupun alasannya untuk fakir miskin. Nah, maka oleh karena itu, ya, ini berkaitan dengan pertambahan dalam akad utang piutang, walaupun alasannya untuk fakir miskin, maka tidak dibolehkan. Inilah untuk lebih kehati-hatian. Nah, maka solusinya bagi kita, carilah lembaga keuangan syariah. Kalau tidak, ya bersabar. Ya, bersabar untuk ya kita untuk ngontrak dahulu. Jangan memaksakan, akhirnya malah melakukan yang haram. Nah, insya Allah, ya, eh, dengan bersabar dan kita terus belajar, semoga nanti kita menahan diri, semoga semua orang menahan diri kaum muslimin ya, semoga ya berubah peraturan bank syariah. Nah, kita bersabar dahulu untuk menahan diri. Nah, ketika semua orang mengatakan saya tidak mau adanya walaupun untuk ini, nah akhirnya pasti mereka akan berubah. Syaratnya itu kita bersabar untuk tidak melakukan dulu. Tapi kalau kita ikut gak ikut apa kita ikut juga pinjam-pinjam akhirnya ya udah mereka merasa nyaman dengan aturan mereka itu. Nah, makanya penting kita memperkuat keimanan kita kepada Allah untuk ya Allah menjanjikan pasti kalian akan beruntung dengan sabar dahulu. Kalau ada yang halal maka lakukan yang halal, kalau tidak sabar. Nah, dengan demikian tadi ya takutnya saya ulang-ulang perkataan saya. Allah taala. Ya, insya Allah jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Untuk ya, dipersilakan ke Pak Fatah Majid Pak untuk bertanya. Masya Allah, yang Pak Fatah Majid kena angkat tangan 3 kali ya, masih boleh ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau nanya lagi Waalaikumsalam, Ustadz. Ustaz, ya. Banyak sekali. Wan. Em, nah, kali ini saya mau nanya 2 kali Ustadz. Boleh nggak ya Ustadz? Silakan, nanti angkat tangan. Jadi dia udah kan semua angkat tangan. Baik. Yang pertama ini Ustadz. Ini kan apa namanya, di bank-bank di Indonesia ini kan banyak yang sebenarnya mereka ini kan konvensional Ustadz. Tapi mereka apa ya, menawarkan program yang syariah gitu. Nah itu gimana Ustadz hukumnya kalau misal kita em, apa namanya, membuka rekening di bank tersebut yang dimana di bank konvensional tapi kita pilih apa namanya, program yang syariah itu yang pertama Ustadz. Lalu yang kedua, em, ini Ustadz yang tentang tadi yang saya pindah-pindah apa bank tadi itu kan banyak tuh Ustadz ininya rekeningnya, dan itu kan dulu kan ya juga menerima bunga-bunga bank lah ya Ustadz, itu kan riba. Nah itu dan sekarang kan udah ini Ustadz apa, udah pindah ke syariah. Nah itu gimana cara tobatnya Ustadz? Apakah saya perlu mengeluarkan em, nominal yang setara dari awal sampai sekarang ini Ustadz, apa, untuk disalurkan ke ini yang berhak, atau gimana Ustadz untuk cara tobatnya Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, baik. Yang pertama tadi gimana bentuk program syariahnya seperti apa, Al Fatah? Kayak misalnya em, akadnya kalau tidak salah akad wadiah atau apa gitu Ustadz, dan dia tidak ada bunganya Ustadz, tidak ada bunganya, itu apakah boleh Ustadz? Nggak boleh, kan antum naruh uang di sana. Uang Nggak boleh antum juga. nggak boleh. Uang antum akan digunakan untuk itu pembiayaan-pembiayaan dipinjamkan lagi dengan berbunga. Nggak boleh tolong menolong. Oh berarti tetap nggak boleh Ustadz yang tadi yang apa Iya di kan sama pertanyaan oh, antum yang tadi juga begitu. oh ya Ustadz. Ya nggak boleh. Kemudian bagaimana kalau bertobat? Ya bunganya itu antum keluarkan, ambil bunganya itu berikan pada fakir miskin atau sarana umum dan antum tutup rekeningnya. Walaupun udah banyak Ustadz, maksudnya kan dulu kan Ana belum tahu Ustadz. Nah ini kan sekarang kan alhamdulillah udah ini, tapi kalau dilihat ya kayak harus apa namanya, harus minta apa namanya itu Ustadz, laporan keuangan itunya Ustadz dari banknya itu kan, jadi untuk menghitung berapa bunganya totalnya kan Ustadz. Berarti Baik, harus saya ingin perjelas lagi. Dulu antum tahu nggak kalau itu haram? dulu sempat nggak tahu Ustadz, tapi setelah itu tahu dan itu saya pindah ke syariah Ustadz. Nah, berarti antum hanya mengeluarkan semenjak antum tahu saja. Yang tidak tahu itu boleh. Karena sudah habis ya, sudah dimakan ya. Iya Ustadz ya, untuk hidup Ustadz.
Nah, biaya kalau untuk hidup. yang sudah antum tidak tahu dan sudah habis, ya uang sudah tidak ada, maka Allah memaafkan. Karena apa? Falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Yang berlalu maka berlalu. Maka Allah akan mengampuni. Tapi semenjak antum tahu dan ada bunganya bertambah semenjak antum tahu, itu wajib dikeluarkan. Oh gitu, Ustaz. Iya. Baik. Jazakallah khairan. Waiyakum. Ya baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian lanjut ke pertanyaan di kolom chat lagi. Ini dari Assalamualaikum, saya Miftah dari Bali. Izin bertanya apakah uang simpanan di LSI dikenakan zakat? Bagaimana perhitungan nisabnya? Uang apa? Uang simpanan dana mungkin ya Ustaz ya, maksudnya. Simpanan. Bentar saya baca juga ya. Apakah uang simpanan di LSI, Lembaga LSI Lariba Solusi Indonesia maksudnya, dikenakan zakat? Bagaimana perhitungan nisabnya? Oh, apakah maksudnya LSI mengeluarkan zakat atau tidak? Atau gini, Bu. Eh, LSI kayaknya tidak mengeluarkan zakat, ya kan? Eh, apa? Moderator, Fat, Ya, Fatur Rizky, nggak ngeluarin ya. zakat kan LSI? Em, Kalau mengeluarkan zakat dari konsumennya, kita kembalikan apa dari anggota apa dikembalikan ke anggota lagi Ustaz. Masing-masing ngeluarin kan ya? Ya, masing-masing Ustaz. Ya, jadi LSI tidak mengeluarkan zakat, maka berarti zakatnya dihitung masing-masing apa para anggotanya yang menghitung berapa uangnya yang ada di LSI, maka dia menghitung sendiri zakatnya. Ya, bagaimana perhitungan nisabnya? Nisabnya sama dengan nisab emas. Apabila uang ibu di LSI sudah mencapai senilai dan digabung ya, misalkan di LSI misalkan 20 juta, di tabungan 20 juta, emas senilai 20 juta, anggap saja total 100 juta, maka dikeluarkan 2,5%-nya. Ya, itu harus digabung. Misalkan juga ada perniagaan, perniagaan juga digabung. Ya, kalau kurang jelas silakan Afmita silakan bertanya secara langsung. Iya, baik. Jazakallah Tapi khairan sudah Ustaz jelas kayaknya ya. atas ya, atas jawabannya. Kalau belum jelas mungkin bisa raisnya nanti ya Bapak atau Ibu Miftah ya. Kemudian dari Bapak Muhammad Ilham. Em, Assalamualaikum, Afwan izin bertanya Ustadz, apakah seorang mahasiswa yang putus kuliah karena masalah tunggakan itu masih wajib membayar sisa tunggakan karena menjadi utang, walaupun mahasiswa tersebut sudah tidak kuliah lagi? Jazakallahu khairan. Iya, iya, karena kita sudah menggunakan jasanya, maka jasa itu menjadi hutang. Maka walaupun sudah tidak keluar, wajib untuk membayar hutangnya ketika sudah mampu. Ya, wallahu taala alam. Baik. Kemudian ada dari Ibu Cut Devi, izin bertanya, Ustadz, bagaimana jika tujuan menggunakan bank konven hanya untuk menampung penjualan atau dagang karena para pembeli banyak pakai bank yang sama dan kebutuhan sehari-hari seperti membeli token listrik dan bayar belanja, bukan menyimpan uang atau menabung. Bagaimana Ustadz? Jazakallahu khairan. Tidak boleh, Ibu. Tadi kan sudah sampaikan fatwanya sangat jelas. Haram setiap muslim kalau sudah ada bank syariah untuk bermuamalah dengan bank konven. Walaupun alasannya untuk memudahkan pembayaran, ini tidak boleh. Haram hukumnya. Wallahu ta'ala. Ya. Baik, selanjutnya dari Pak Fajar Abu Hamzah. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya, Ana Fajar dari Cilegon. Mau tanya Ustadz, bulan kemarin Ana masih menerima gaji melalui bank konven.
Dan alhamdulillah sekarang sudah pindah payroll ke bank syariah. Nah, tetapi Ana masih ada tabungan pensiun di bank konven. Jikalau ingin pindah tabungan pensiunnya ke bank syariah, mereka belum bisa memfasilitasi Ustadz. Jadi Ana harus bagaimana ya Ustadz? Mohon pencerahannya. Syukran jazakumullahu khairan. Kalau memang tidak bisa, ya itu hak kita ya, ya udah itu termasuk yang darurat. Itu hak kita. Allah mengatakan tadi ya, waqad fassala lakum ma harama alaikum illa ma turitum ilaih. Allah sudah menjelaskan pada kalian yang haram kecuali kalian terpaksa untuk melakukannya. Terpaksa tadi di antara hak kita adalah eh, sebagian gaji kita dipotong dan itu hanya bisa di bank konven untuk kita mengambilnya. Maka itu termasuk yang terpaksa. Oh, dalam boleh hukumnya. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian kita ke Ibu Nafi Al-Muzani karena Raisen dipersilakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ini dengan Pak Maaf, Nafi Bapak. Ustadz. Ya, Silakan Pak Pak Nafi, Nafi, Masya mohon Allah. maaf Pak ya. Ya, Ustadz mau bertanya terkait dengan jual beli saham. Itu hukumnya apa Ustadz? Kemudian kalau memang ada yang dibolehkan, di Indonesia ini ada eh, jual beli saham itu yang di apa namanya, yang sesuai syariat itu Ustadz. Baik, Demikian Ustadz pertanyaannya. secara umum boleh beli saham itu boleh. Maksudnya apa? Selama tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat dalam usahanya. Contohnya usahanya memang usaha yang halal. Kemudian usahanya perusahaan tersebut tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Contohnya tidak meminjam dari bank konvensional, tidak menaruh uangnya di bank konvensional. Nah, itu hukumnya boleh. Berarti kalau ada itu maka hukumnya ya menjadi sesuatu yang diperselisihkan para ulama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya eh, ada fatwa dari MUI dan IOV mengatakan masih dibolehkan, masih dianggap sebagai perusahaan syariah yang boleh kita beli sahamnya apabila hmm, pinjaman pendapatannya ya misalkan karena naruh di uang di bank konvensional itu tidak melebihi berapa persen ya 5 atau 10% itu totalnya ya. Maksudnya bunga yang didapatkan itu tidak melebihi dari itu atau ya eh, kemudian kalau dari pinjamannya tidak melebihi dari kalau IOP 30%, Bank MUI mengatakan 40% dari total seluruh asetnya masih dikatakan perusahaan syariah. Tapi Majma' Fikih mengatakan ya maka ini tidak boleh. Ini tadi kita katakan Majma' Fikih mengatakan tidak boleh sama sekali bermuamalah dengan bank konvensional. Nah, dengan demikian, ya, walaupun 5%, 40% utangnya tidak dibolehkan Majma' Fikih. Dan juga fatwa Hayat Kibar Ulama Saudi. Tidak boleh kita bermuamalah dengan bank konvensional. Kemudian juga mengatakan, kenapa kalian ya yang membolehkan, kalian mengharamkan bunga nyimpan uang di bank konvensional. Itu bunganya hanya paling berapa ya? 0,0,01% ya. Tapi kalian bolehkan perusahaan yang naruh uang ya atau minjam uang itu bunganya besar. Nah, ini membantah Majma' Fikih membantah fatwa ulama-ulama yang bolehkan karena ulama yang bolehkan karena terpaksa bang karena sulit perusahaan-perusahaan besar itu kalau mereka tidak melakukan muamalah dengan bank konvensional karena mereka butuh biaya yang besar. Ya, ini sesuatu yang darurat bagi fatwa MUI. Jadi menganggap masih dibolehkan, tapi dibatasi. Nah, maka walau ta'alam, ya, dengan demikian, saya lebih cenderung mendapat fatwa Majma' Fikih Islami, ya, yang mana kalau kita demikian, berarti kita tidak akan pernah untuk eh, apa namanya memperbaiki
ya. Maka perbaiki itu caranya dengan betul-betul tidak sama sekali bermuamalah dengan bank konvensional. Ini dalam masalah perusahaan, Pak ya. Beda dengan pribadi tadi pribadi, maka MUI pun mengharamkan kita naruh uang di bank konvensional. Tapi MUI masih membolehkan kalau memang sifatnya untuk kebutuhan umum. Contohnya perusahaan yang besar untuk listrik, nah itu butuh biaya besar. Tidak mungkin kalau tidak minjam ke bank konvensional. Nah, walau ta'ala, ini sekarang bagi kita, apakah ada manfaatnya bagi kita um, untuk membeli saham itu? Padahal masih ada saham-saham yang halal. Paham maksud saya, Pak? Pak, siapa yang bertanya tadi? Bapak yang bertanya tadi siapa? Dengan Pak Nafi Ustadz. Ya, sekarang kebutuhan Pak Nafi untuk beli saham itu apa? Ya, kalau Eh, hanya untuk investasi, maka carilah investasi yang perusahaannya sama sekali tidak ada pinjaman bank konvensionalnya atau menaruh uang di bank konvensional, pilihlah saham-saham yang betul-betul sudah murni syariah, tidak lagi usahanya menjalankan bermuamalah dengan bank konvensional. Kalau begitu maka boleh. Ya, Allah taala. eh, Ustadz, maaf, Afwan Ustadz, untuk yang kita bisa mengetahui bahwa suatu perusahaan itu sudah mengikuti apa namanya sesuai yang Ustadz sampaikan tadi itu bagaimana ya caranya Ustadz? Nah, sekarang sudah banyak ada contohnya urun dana, ya. Itu jual saham juga mereka, sukuk juga, urun RI, yang seperti itu, yang mereka sudah eh, betul-betul UMKM UMKM, maka mereka mengumpulkan dana dalam bentuk sukuk. Sukuk itu kan saham itu, Pak. Oh, berarti kalau yang sejenis itu dibolehkan ya Ustadz kita untuk membeli sahamnya seperti yang Ustadz tadi sampaikan. Iya, Tadi apa Ustadz itunya sukuk di untuk contohnya namanya seperti Ustadz? namanya ya sekarang sudah banyak sekuritas-sekuritas yang menerbitkan saham atau sukuk ya, menjual ke masyarakat. Security funding, urun RI, urun dana, Syafiq, Oh, kayak gitu. untuk Tapi RI baca lagi benar. secara rinci, Pak, akar-akar. Siap. Ya, Jazakallahu khairan Ustadz untuk iya. informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk Pak Rinaldo, Pak, dipersilakan. Ya, padahal kita ketentunya tidak boleh menyebutkan nama ya. Ya, Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz. Saya Aldo Ustadz. Izin bertanya terkait tips ini Ustadz. Pertanyaannya seperti apa tips yang diperbolehkan di dalam Islam Ustadz? Kalau saya kasih contoh misalnya kalau kita ke hotel atau penginapan gitu Ustadz ya ada apa namanya bellboy-nya seperti itu Ustadz membawakan barang-barang kita gitu ke kamar gitu Ustadz. Nah, itu hal seperti itu kalau kita kasih tips apa namanya ya uang tips lah Ustadz ya. Apakah diperbolehkan Ustadz atau tidak boleh sama sekali Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Iya. Nah, saya malah minta pendapat Pak Ronaldo. Kira-kira yang apa siapa tadi namanya? Billboy, Iya, iya. mereka itu memang digaji nggak untuk ngantarin-ngantarin tamu ke hotel, ke kamar. Di antara Pastinya pekerjaannya digaji memang ya Ustadz sama hotelnya ya Ustadz. sudah bagian pekerjaannya itu ya. Eh, Setahu anak iya. Kalau memang Ya. sudah bagian pekerjaannya tidak boleh kita kasih uang lagi. Haram hukumnya. Mhm. Jadi memang kalau dia sudah didapat gaji dari apa namanya dari Memang sudah perusahaannya bagian, ya dari hotelnya. kalau memang itu sudah bagian pekerjaannya, tidak boleh kita kasih tips. Kecuali Oh, perusahaannya mengizinkan. Nah, kita tanya oh, aja, kalau kita tanya aja hmm, ke apanya.
ke yang boleh nggak nerima tip? Boleh Pak katanya. Atau temannya. Kalau boleh katanya ya kita kasih. Kalau nggak Mungkin boleh. manajernya mungkin Ustadz ya, Nah, sebagai manajernya. Iya, ya, manajernya. ya. Ya, Baik, baik Ustadz. Salah jelas. Jazakallah khairan Ustadz. baik Barakallahu ya. fiik. Wafikum barakallah. Ya, Afwan, Ustaz, mungkin bisa satu lagi saja. Untuk penarikan dari ATM bersama yang dikenakan biaya, apakah diperbolehkan? Boleh. Kan baik. Ya. Ya, baik. Karena kan hanya jual beli jasa. Jasa apa? Jasa mereka butuh biaya perawatan dan biaya juga member dan member ke ini kan, membernya. Maka itu yang dibebankan ke kita. Boleh. Ya, Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz, atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang amin. mendengarkan. Allahumma amin. Sebelum kami akhiri, ada informasi yang ingin kami sampaikan, yaitu insya Allah akan Koperasi LSI akan ada pembukaan penambahan simpanan Riba Busters series 7. Nantinya insya Allah akan dibuka pada tanggal 28 Agustus 2023 hingga 11 September 2023. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, insya Allah bisa menghubungi WhatsApp Koperasi LSI di 0811899679 atau di ya insya Allah tertera juga di website Koperasi LSI di laribasolusi.id. Baik, karena waktu Masya Allah sudah menunjukkan pukul 21, sehingga untuk kajian kita pada malam hari ini mohon izin kita cukupkan, dan mohon maaf kepada Bapak Ibu yang belum sempat bertanya atau dibacakan pertanyaannya. Semoga bisa bertanya di lain kesempatan. Dan terima kasih banyak Ustadz Irfan Doni atas ilmunya, dan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir mengikuti kajian ini. Jazakumullahu khairan, dan insya Allah sampai jumpa kembali Bapak Ibu di kajian berikutnya. Untuk informasi kajian serta informasi-informasi lain terkait Koperasi LSI, Riba Solusi Indonesia, Riba Consulting, dan Jurbi Sodakot, Bapak Ibu jika ingin mengetahui lembaga masing-masing tersebut bisa langsung menyimaknya di Instagram, Facebook, LinkedIn, maupun YouTube-nya masing-masing. Dan mari kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Bihamdika, syadallah ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.